Salah satu peristiwa paling menentukan dan kontroversial dalam sejarah umat manusia, pengeboman atom di Hiroshima. Mengapa sebuah senjata yang begitu dahsyat harus digunakan? Apa latar belakang yang mendorong keputusan mengerikan ini? Mari kita telusuri bersama. Untuk memahami Hiroshima, kita harus kembali ke tahun 1945. Perang Dunia Kedua telah berkecamuk selama 6 tahun, dan di Eropa, sekutu baru saja mengalahkan Nazi Jerman. Hitler telah tewas, Berlin telah jatuh, dan sekutu Barat serta Uni Soviet mulai membagi benua itu. Namun di sisi lain dunia, di palagan Pasifik, perang masih jauh dari kata usai. Kekaisaran Jepang, dengan filosofi Bushido yang mengagungkan kehormatan dan pengorbanan, terus berjuang dengan gigih melawan pasukan sekutu, terutama Amerika Serikat. Setelah serangkaian pertempuran brutal di pulau-pulau Pasifik seperti Guadalcanal, Iwo Jima, dan Okinawa, di mana pasukan Jepang seringkali bertempur hingga titik darah penghabisan, melakukan serangan banzai, dan bahkan menggunakan pilot kamikaze, terlihat jelas bahwa invasi langsung ke daratan Jepang akan menjadi mimpi buruk yang berlumuran darah. Korban jiwa diperkirakan mencapai jutaan, baik dari pihak sekutu maupun Jepang. Di tengah kegentingan perang ini, di balik layar, Amerika Serikat sedang mengerjakan sebuah proyek rahasia yang akan mengubah jalannya sejarah, proyek Manhattan. Dimulai pada tahun 1942, proyek ini melibatkan ribuan ilmuwan dan insinyur terkemuka, dipimpin oleh J. Robert Oppenheimer dan didukung oleh Presiden Franklin D. Roosevelt. Tujuannya, mengembangkan senjata atom. Inspirasi awal proyek ini datang dari surat Albert Einstein kepada Roosevelt pada tahun 1939 yang memperingatkan potensi Jerman untuk mengembangkan bom atom. Dengan ketakutan akan keunggulan Nazi dalam perlombaan senjata nuklir ini, Amerika Serikat menginvestasikan sumber daya kolosal untuk mengejar teknologi fisi nuklir. Pada 16 Juli 1945, di gurun New Mexico, dunia menyaksikan fajar era atom dengan uji coba Trinity, ledakan bom atom pertama yang berhasil. Kekuatan ledakannya jauh melebihi perkiraan, menciptakan bola api raksasa dan awan jamur yang menjulang tinggi ke angkasa. Para ilmuwan yang menyaksikannya tercengang. Sebagian merasa bangga, sebagian lain diliputi rasa takut akan apa yang telah mereka ciptakan. Oppenheimer sendiri teringat kutipan dari Bhagavad Gita. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. Dengan bom atom yang kini menjadi kenyataan, sebuah pertanyaan moral dan strategis besar muncul. Haruskah senjata mengerikan ini digunakan? Debat sengit terjadi di antara para pemimpin militer, politisi, dan ilmuwan.
Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam proyek Manhattan, seperti Leo Szilard dan James Frank, berpendapat bahwa bom atom seharusnya tidak digunakan secara tiba-tiba tanpa peringatan. Mereka mengusulkan demonstrasi kekuatan bom di lokasi yang tidak berpenghuni atau sebuah peringatan yang jelas kepada Jepang. Mereka khawatir bahwa penggunaan bom atom akan membuka kotak Pandora perlombaan senjata nuklir di masa depan dan menodai moral Amerika Serikat. Namun di sisi lain, banyak pejabat militer dan politik, termasuk Sekretaris Perang Henry Stimson dan Jenderal George Marshall, berpendapat bahwa bom tersebut adalah cara tercepat untuk mengakhiri perang dan menyelamatkan jutaan nyawa yang diperkirakan akan hilang dalam invasi ke Jepang. Mereka menunjuk pada kegigihan Jepang dalam pertempuran sebelumnya, serta kode Bushido yang menuntut perlawanan hingga mati. Mereka yakin Jepang tidak akan menyerah kecuali menghadapi kekuatan penghancur yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika Presiden Roosevelt meninggal dunia pada April 1945, Wakil Presiden Harry Truman tiba-tiba dihadapkan pada tanggung jawab berat ini. Ia baru mengetahui tentang proyek Manhattan setelah menjadi presiden. Truman kemudian membentuk Komite Interim, sebuah kelompok penasihat yang terdiri dari para politisi, ilmuwan, dan militer untuk memberikan rekomendasi mengenai penggunaan bom atom. Setelah mempertimbangkan semua opsi, termasuk invasi skala penuh yang diperkirakan akan memakan korban jiwa antara 250.000 hingga 1 juta tentara sekutu dan jutaan warga Jepang, Komite Interim merekomendasikan penggunaan bom atom tanpa peringatan sebelumnya. Mereka percaya bahwa kejutan dan dampak psikologis dari ledakan akan menjadi kunci untuk memaksa Jepang menyerah. Pada 26 Juli 1945, Sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam, menyerukan Jepang untuk menyerah tanpa syarat dan memperingatkan tentang kehancuran segera dan total jika mereka menolak. Namun Jepang, di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Kantaro Suzuki, menolak deklarasi tersebut dengan istilah mokusatsu, yang dapat diartikan sebagai mengabaikan atau memperlakukan dengan penghinaan diam-diam. Penolakan ini semakin memperkuat keyakinan Truman bahwa tindakan drastis diperlukan. Dengan keputusan untuk menggunakan bom atom, perhatian beralih ke pemilihan target. Sebuah daftar kota-kota Jepang yang belum banyak dibom oleh sekutu disusun. Kriterianya adalah kota-kota tersebut memiliki nilai militer atau industri yang signifikan, serta belum rusak parah agar efek bom atom dapat dievaluasi secara jelas. Kota-kota yang dipertimbangkan termasuk Kyoto, Hiroshima, Yokohama, Kokura, dan Niigata. Kyoto akhirnya dihapus dari daftar karena intervensi Stimson yang memiliki kenangan indah tentang kota itu sebagai pusat budaya. Akhirnya, Hiroshima, sebuah kota yang merupakan markas militer penting, pusat industri, dan pelabuhan laut, dipilih sebagai target utama. Pada 6 Agustus 1945, sebuah pesawat pengebom B-29 Super Fortress bernama Enola Gay yang diterbangkan oleh Kolonel Paul Tibbets lepas landas dari Tinian membawa muatan mengerikan yang diberi sandi Little Boy. Ini adalah bom atom berbasis uranium. Pagi itu, di Hiroshima, seperti pagi-pagi lainnya selama perang, penduduk menjalani rutinitas mereka. Anak-anak pergi ke sekolah, orang dewasa bekerja. Langit cerah dan sedikit yang tahu bahwa nasib mereka akan berubah selamanya dalam hitungan detik. Pukul 08.15 pagi waktu setempat, Little Boy dijatuhkan dari Enola Gay. Sekitar 43 detik kemudian, pada ketinggian sekitar 600 meter di atas kota, bom itu meledak. Yang terjadi selanjutnya adalah kengerian yang tak terbayangkan. Sebuah kilatan cahaya yang lebih terang dari 1000 matahari menyilaukan segalanya.
Gelombang panas yang mencapai jutaan derajat Celcius menyapu seluruh kota, menguapkan manusia secara instan dan membakar segalanya menjadi abu. Diikuti dengan gelombang kejut yang menghancurkan bangunan dalam radius beberapa kilometer dari hipocenter. Kemudian, awan jamur yang raksasa, simbol era nuklir yang menakutkan menjulang tinggi ke angkasa, melambangkan kematian dan kehancuran. Dalam sekejap, Hiroshima hancur lebur. Puluhan ribu orang tewas seketika. Mereka yang selamat dari ledakan awal menderita luka bakar parah, terpapar radiasi mematikan, dan terjebak di bawah reruntuhan. Kota itu berubah menjadi lanskap neraka yang membara, dipenuhi puing-puing, mayat, dan jeritan kesakitan. Bahkan setelah Hiroshima, Jepang belum menyerah. Pemerintah Jepang masih berdebat sengit dengan faksi militer yang keras kepala menolak untuk menyerah. 3 hari kemudian, pada 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua, Fat Man, berbasis plutonium di kota Nagasaki yang merupakan pusat industri penting. Ledakan di Nagasaki menyebabkan kehancuran dan korban jiwa yang serupa. Meskipun topografi kota yang berbukit sedikit mengurangi dampak ledakan dibandingkan dengan Hiroshima yang datar. Di tengah kehancuran ini, dan dengan masuknya Uni Soviet ke dalam perang melawan Jepang, tekanan untuk menyerah menjadi tak tertahankan. Akhirnya, pada 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito mengumumkan penyerahan tanpa syarat Jepang melalui siaran radio yang bersejarah mengakhiri Perang Dunia II. 民主主義に基づく文化国家建設の目的に向かって Pengeboman Hiroshima dan Nagasaki secara langsung menewaskan antara 129.000 hingga 226.000 orang, sebagian besar warga sipil. Jumlah ini terus meningkat selama bertahun-tahun karena dampak radiasi. Para penyintas yang dikenal sebagai hibakusa menderita kanker, leukemia, dan masalah kesehatan lainnya selama sisa hidup mereka. Kota-kota itu membutuhkan puluhan tahun untuk pulih. Penggunaan bom atom tetap menjadi salah satu topik paling diperdebatkan dalam sejarah. Apakah itu tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa? Atau kejahatan perang yang tak termaafkan? Bagi sebagian orang, bom atom adalah langkah yang kejam namun perlu, yang mencegah pertumpahan darah yang lebih besar dalam invasi darat. Mereka berargumen bahwa Jepang dan keinginan mereka untuk berjuang hingga mati membuat opsi lain tidak efektif. Bagi yang lain, terutama di Jepang, bom atom adalah tindakan brutal yang tidak proporsional dan tidak etis, terutama karena menargetkan warga sipil dalam skala besar. Mereka menunjukkan bahwa Jepang sudah diambang ketalahan dan mungkin akan menyerah dalam waktu singkat, bahkan tanpa bom tersebut, terutama dengan masuknya Uni Soviet ke dalam perang melawan Jepang. Terlepas dari perdebatan, satu hal yang pasti, Hiroshima dan Nagasaki selamanya mengubah pemahaman manusia tentang perang dan kehancuran. Mereka melahirkan era nuklir, memicu perlombaan senjata dingin, dan menempatkan umat manusia di bawah bayang-bayang kehancuran mutlak. Hari ini Hiroshima dan Nagasaki telah dibangun kembali sebagai kota-kota modern yang makmur. Namun mereka juga menjadi simbol perdamaian dan pengingat akan kengerian perang nuklir. Monumen dan museum di kedua kota berdiri sebagai saksi bisu, mendesak dunia untuk tidak pernah melupakan pelajaran pahit dari Agustus 1945. Meskipun bom atom dijatuhkan di Jepang, dampaknya langsung terasa di Indonesia dan memainkan peran krusial dalam percepatan kemerdekaan kita. Berikut adalah poin-poin utama hubungan antara peristiwa tersebut dengan Indonesia. Sebelum bom atom dijatuhkan, Jepang masih merupakan kekuatan yang mendominasi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Meskipun sekutu telah memenangkan banyak pertempuran di Pasifik, kekalahan Jepang tampaknya masih membutuhkan waktu. Pengeboman Hiroshima 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945 diikuti dengan masuknya Uni Soviet ke dalam perang melawan Jepang secara drastis mempercepat kekalahan Jepang. Kekuatan militer dan moral Jepang hancur dalam hitungan hari. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, setelah bom Nagasaki, tiba-tiba terjadi kekosongan kekuasaan di wilayah-wilayah yang sebelumnya diduduki Jepang, termasuk Indonesia. Jepang, sebagai penguasa de facto, tidak lagi memiliki wewenang penuh untuk memerintah. Namun sekutu, terutama Belanda dan Inggris, belum datang untuk mengambil alih. Situasi ini menciptakan jendela kesempatan yang sangat sempit dan krusial bagi para pejuang kemerdekaan Indonesia. Golongan muda Indonesia yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Adam Malik, Chairul Saleh, dan Sukarni melihat kekosongan kekuasaan ini sebagai momen emas yang tidak boleh dilewatkan. Mereka mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Khawatir bahwa jika menunggu kedatangan sekutu, Belanda akan kembali berkuasa dan kemerdekaan akan semakin sulit dicapai. Peristiwa Rengas Dengklok adalah manifestasi dari desakan golongan muda ini. Mereka mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk memastikan mereka tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan. Jepang sebenarnya telah menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui pembentukan BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Maret 1945 dan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada Agustus 1945. Namun, janji ini sering dianggap sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan di akhir perang. Dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu, janji-janji tersebut menjadi tidak relevan secara politik dan Jepang tidak lagi dalam posisi untuk memberikan kemerdekaan. Ini justru menegaskan bahwa kemerdekaan harus direbut oleh bangsa Indonesia sendiri. Karena desakan golongan muda dan situasi kekosongan kekuasaan yang tercipta oleh kekalahan Jepang yang mendadak, Soekarno dan Hatta akhirnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, hanya 2 hari setelah Jepang menyerah kepada sekutu. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bom Hiroshima dan Nagasaki adalah katalisator utama yang mempercepat kekalahan Jepang, menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia, dan memaksa para pemimpin Indonesia untuk segera mengambil tindakan proklamasi kemerdekaan sebelum sekutu tiba dan mengembalikan kekuasaan kolonial. Tanpa peristiwa bom atom, jalannya sejarah kemerdekaan Indonesia mungkin akan sangat berbeda, mungkin lebih lama dan lebih berdarah. Ini adalah contoh nyata bagaimana peristiwa di satu belahan dunia dapat memiliki dampak seismik di belahan dunia lainnya.